Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Kali ini saya akan melanjutkan untuk presentasi terkait dengan laporan keberlanjutan, laporan audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan PT Berdikari Fondasi Perkasa Tbk. Nah, saya atas nama Geden Lesmana dengan NIM akhir 1195. Oke, topik yang akan kita bahas ini ada tiga, yaitu GRI 200 aspek ekonomi, GRI 300 aspek lingkungan, dan GRI 400 aspek sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan identitas dari perusahaan ini. Saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Baik, untuk perusahaan ini berdikari, Fondasi Perkasa ini berdiri pada tahun 1984 yang didirikan oleh Tanuwijaya, yang mana dirinya ini sudah menjadi presiden direktur sejak tahun 1995. Nah, pada awalnya perusahaan ini berfokus pada fondasi dan perbaikan tanah, dan akhirnya menjadi spesialisasi pada konstruksi eh, di berbagai cabang di Indonesia. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu GRI 201 pada halaman 119 sampai 199. GRI 201 ini membahas terkait dengan nilai ekonomi yang langsung dihasilkan dan distribusikan. Untuk GRI ini, nah, pendapatan usaha perseroan ya, perusahaan berdikari hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ini adalah sebesar 613 juta, maaf, 613 miliar 461 juta 702 ribu 309 dalam rupiah, yang mana atau meningkat sebesar 71% dari perolehan dari tahun 2023, yang mana eh, sebanyak 477 miliar 120 juta 794.735. Ya, 71% peningkatan daripada tahun sebelumnya pada tahun 2023. Selanjutnya untuk eh, nilai ekonomi yang didistribusikan, ya, ini ada beban pokok pendapatan didistribusikan untuk operasional perusahaannya, ada beban pokok pendapatan, ada beban umum dan administrasi, dan beban keuangan. Lalu setelah itu akan dibagikan ke dividen. Namun di sini tidak dijanjikan untuk dividennya sebesar apa dibagikan. Kita akan masuk ini, ya. Ada juga ya pendapatan lain-lain di sini ya. Pendapatan lain-lainnya itu sebesar 29 juta, 29 miliar, karena lebih mengalami penurunan sebanyak sekitar 50 miliar, 50 miliar daripada tahun 2022. Selanjutnya kita akan masuk ke GRI 201-3, karena dengan topik kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya pada halaman 203. Nah, perusahaan ini menerangkan bahwa mereka memberikan ya, program imbalan pasca kerja sebesar 150 juta 769.375, yang mana hal ini terdiri dari pensiunan normal, meninggal dunia, cacat atau sakit berkepanjangan, dan mengundurkan diri dari secara dari secara sukarela sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan yang berlaku. Sesuai dengan ini. Selanjutnya 203-2, yang mana topik itu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Nah, untuk perseroan ini telah mencatat pengalokasian dana sebesar 208 miliar, 139 juta 869.216.
untuk pembelian dari pemasok lokal. Namun di laporan tidak dijelaskan secara rinci ya pemasok lokal ini pemasok lokal dari mana saja. Jadi hanya memberikan penjelasan pemasok lokal sebesar segitu. Nah, mereka juga menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi ini tidak langsung yaitu dalam membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan UMKM. Jadi begitu dampak ekonomi yang tidak langsungnya. Selanjutnya 204 strip 1 terkait proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Nah, perusahaan mengklaim bahwa mereka ini memberikan kesempatan kepada pemasok lokal dalam pengadaan material, barang hingga jasa. Yang mana setiap vendor ini yang ditemukan harus seleksi berdasarkan kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang dikelola melalui Departemen Purchasing dengan melakukan kerjasama dan pelayanan yang baik. Nah, hingga akhir tahun 2023, Perseroan telah melakukan sebesar 208 miliar ini untuk membayar dari pemasok lokal. Selanjutnya 207 strip 1 itu membahas terkait dengan pendekatan terhadap pajak. Pada halaman 119, ya, pada tahun pada tahun 2023, Perseroan telah membayar pajak sebesar eh, atau TBU. Sementara pada tahun 2023, Perseroan membayar pajak sebesar TBU juga. Tidak dijelaskan ya sebesar apa. Di sini tertulis TBU. Jadi tidak dijelaskan secara rinci seberapa besar mereka melakukan pembayaran pajak dan seberapa besar mereka patuh dalam membayar pajak. Ya, mereka di sini mengklaim bahwa mereka tuh eh, sudah melakukan kewajiban mereka secara tepat waktu dan tidak pernah mendapatkan sanksi ya terkait keterlambatan pembayaran pajak sepanjang tahun 2023. Selanjutnya 301 strip 1 yang mana menyangkut dengan material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Ini ada pada halaman 205 di laporan. Nah, dalam laporan ini, terutama pada indeks pengungkapan GRI, terdapat GRI 301 strip 1 pada indeksnya. Dan dilaporkan, terdapat dicantumkan dalam laporannya juga. Namun setelah saya baca, dengan sangat saya teliti, nah ternyata pengungkapan material yang digunakan, yang mana berdasarkan berat ataupun volume dari material yang digunakan. Namun jika menyangkut material, terdapat material lain seperti air. Jumlah volume yang digunakan itu sebanyak 4 megaliter untuk air tanah dan 2,96 megaliter untuk air dari pihak PDAM. Yang mana tahun sebelumnya air itu digunakan oleh PDAM itu sebanyak 10,9 liter, hampir 11 megaliter. Selanjutnya 301 strip 2 terkait dengan material input dari daur ulang yang digunakan. Nah, ini hampir sama dengan GRI 301 strip satunya. Ada dalam indeks pengungkapan GRI, namun dalam pelaporan ini tidak dijelaskan secara rinci apa yang dibahas. Selanjutnya 302 strip 1 yaitu menyangkut dengan konsumsi energi dalam organisasi. Yang mana di sini untuk energi yang digunakan oleh organisasi ini eh, ada ya, ada yang namanya bahan bakar. Bahan bakar. Nah, untuk total anggaran penggunaan bahan bakar perseroan di tahun 2023 ini adalah sebesar 22 miliar 271 juta untuk secara berkala untuk melakukan uji emisi seluruh aset dan memantau kadar emisi gas. Ya, ini ada tabel penggunaan bahan bakar yaitu solar, oli, dan aki. Pemanfaatan itu adalah untuk pengoperasian peralatan, pajang konstruksi, alat berat, dan gator proyek. Itu sebesar 90.473 total pengoperasian
solar, oli, dan aki. Dan untuk transportasi mobilitas kendaraan berat ini ada 5.102 yang mana mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Untuk total keseluruhannya ini, totalnya itu terdapat 22 miliar 271 juta. Nah, selain itu pula ada juga penggunaan listrik, ya, tabel penggunaan listrik untuk konsumsi energi. Ya, nah, listrik pada tahun 2023 ini digunakan sebanyak 1.858 gigajoule, di mana cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 1.600 gigajoule. Nah, perusahaan ini mengeluarkan biaya sebanyak 302 juta untuk pembiayaan listrik. Selanjutnya 302-3 terkait dengan intensitas energi. Seperti sebelumnya, dijelaskan secara rinci ya terkait dengan intensitas energi yang dipaparkan perusahaan pada periode 3. Namun dijelaskan pada tabel sebelumnya ya, terkait dengan besaran intensitas energi yang digunakan. Nah, besaran intensitas energi yang digunakan itu seperti sebelumnya, yaitu ada listrik sebanyak 1.858 gigajoule, lalu ada air digunakan sebanyak 4 megaliter untuk air tanah dan 2,96 untuk air dari PDAM. Selanjutnya 302-4 untuk pengurangan konsumsi energi. Nah, di sini mereka mencantumkan bahwa ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk mengurangi penggunaan energi ya, seperti melakukan earth hour atau pemadaman lampu untuk sementara pada lokasi setiap operasional perseroan atau perusahaan. Selain itu juga mereka juga melakukan patroli setiap malam ya 3 jam sekali. Lalu ada mereka menggunakan LED, lalu ada penggunaan AC inverter, lalu ada pemakaian sensor gerak atau lampu kamar mandi dan ruang rapat. Lalu ada menggunakan fans exhaust ya dan intake menggunakan inverter. Selain itu juga mereka juga memastikan bahwa semua elektronik yang berhubungan dengan sumber energi listrik tidak digunakan untuk keperluan yang berlebihan. Selanjutnya 302-5 terkait dengan pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Ini sama juga kasusnya seperti sebelumnya, dia ada dalam indeks pelaporan GRI namun tidak ada dalam pelaporannya. Jadi tidak dicantumkan dalam pelaporannya, makanya tidak ada penjelasan sama sekali. Kita lanjut 303 step 1 yang mana berjudul interaksi pada air sebagai sumber daya bersama. Nah, ini ada pada halaman 205, di mana sepanjang tahun 2023 ini ya, perseroan atau perusahaan ini mengalokasikan biaya sebesar 210 juta ya untuk mengonsumsi air. Nah, namun dijelaskan secara rinci apa saja yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan air tersebut. Apakah mau digunakan untuk karyawannya atau operasional perusahaan. Jadi 303-2 membahas terkait dengan manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Nah, perusahaan memiliki 3 strategi ini untuk mengelola air ya, agar air yang digunakan tidak memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar operasional. Seperti halnya mereka melakukan tidak melakukan pengambilan air baku dari alam, terutama dari air laut dan air permukaan. Lalu kedua, memaksimalkan penggunaan air hasil resikulasi dan daur ulang dari pihak ketiga atau PDAM. Lalu yang ketiga adalah memastikan kualitas air telah sesuai dengan baku mutu ya, berdasarkan peraturan yang berlaku.
Oke, mohon maaf di sini di tabel saya di PPT saya cantumkan dua karena terdapat kesalahan pengiritan. Selanjutnya 303 strip 3 pengambilan air. Untuk pengambilan air ini pada halaman 205. Nah, sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci pengambilan air sebanyak apa yang mereka lakukan. Namun saya menggunakan tabel sebelumnya lagi bahwa dapat diasumsikan bahwa penggunaan air yang mereka ambil ya, dari air tanah PDAM itu sebanyak 4 megaliter atau 57% dari total seluruh air yang mereka miliki, dan air PDAM yaitu 2,96 megaliter. Jadi mereka mengambil air sebanyak ini, tidak ada dimasukkan lagi untuk pengambilan air apalagi, pengambilan air apalagi dan dari mana saja. Oke. Nah, setelah mereka melakukan pengambilan air ya, mereka juga memonitorkan bahwa seperti baku mutu sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengecek baku mutunya secara berkala sebelum dialirkan kembali ke badan air umum. Nah, ini ada pengukurannya, yaitu untuk pH, baku mutu lingkungannya itu 6 sampai 9, dan hasil pengukurannya itu di antara itu atau rata-rata dengan 7,93. TTS-nya itu sebanyak 30 megal, eh, miligram per liter atau megaliter, di mana semua ini masih berada di batas wajar, tidak melebihi dari batas yang telah diberikan. Oke. Selanjutnya untuk pembuangan air 303 strip 4. Nah, di pelaporan ini tidak dijelaskan ya atau tidak disebutkan ya seberapa banyak pembuangan air yang dilakukan oleh perusahaannya. Hmm. Namun seperti biasa mereka mencantumkan ini di indeks GRI dan pelaporan tapi tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin kita bisa asumsikan juga di tabel sebelumnya untuk pembuangan air ini mereka bisa menggunakan sebanyak ini juga. Karena tidak dijelaskan secara rinci, saya juga tidak berani untuk uh, mengambil asumsi liar. Selanjutnya 303/5 terkait dengan pengurangan emisi GRK. Nah, berdikari ini, perusahaan berdikari mengklaim bahwa mereka melakukan pengurangan emisi ya, emisi GRK, emisi GRK melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan efisiensi energi. Namun mereka tidak mencantumkan seberapa besar ya dari penggunaan energi dan pengurangan energi yang telah mereka lakukan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Tidak ada tabel sama sekali yang memaparkan hal tersebut. Maaf lagi ini saya dua 306 strip 1 ya. Ini ada pada halaman 209 sampai dengan 210. Ini terkait dengan timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah. Maaf. Nah, nah, perusahaan ini mencatat bahwa terdapat 4 jenis limbah yang mereka hasilkan. Itu ada limbah B3 dan limbah non B3. Nah, untuk limbah B3 ini ada padat dan cair. Sedangkan untuk non B3 ada padat dan cair juga. Jadi total ada 4 limbah yang mereka hasilkan. Selain juga ada juga beberapa limbah yang mereka hasilkan seperti oli bekas, cat paint, lalu ada plastik, kertas, kayu, besi, lalu ada kain majun, lalu ada elektroda atau kawat las. Yang selanjutnya kita akan masuk ke topik GRI 400, yaitu topik sosial, 401 strip 2. Di mana terkait dengan tunjangan dan diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu.
Nah, dalam laporan ini dibahas bahwa sepanjang periode 2023, perusahaan mengalokasikan biaya sebesar 4.794.682.957 untuk keperluan makan dan minum karyawan. Yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ya, dan pekerjaan dari setiap karyawan yang mereka miliki. Selanjutnya untuk cuti melahirkan, yang mana mereka di sini menyatakan bahwa perseroan saya bahwa eh, perseroan atau perusahaan ini memiliki kepercayaan terhadap SDM yang berkualitas hanya dapat diperoleh ya ketika kualitas hidup mereka itu lebih baik. Nah, oleh karena itu mereka eh, memastikan ya bahwa peraturan pemerintah dan praktik ketenagakerjaan terkini ini diimplementasikan dengan baik melalui melalui pemberian upah, hak tunjangan yang sesuai, serta memberikan hak cuti melahirkan ya kepada pegawai perempuan yang sedang hamil atau mengandung. Selanjutnya, peraturan pasal 1 terkait dengan rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun. Seperti sebelumnya juga, pasaran ini atau perusahaan berdikari ini tidak menjelaskan dengan rinci ya terkait dengan apa saja yang mereka lakukan dan berapa lama dalam konteks jam yang telah mereka lakukan per tahunnya untuk pelatihan kepada setiap karyawan yang mereka miliki. Nah, namun perusahaan ini telah melakukan program PKL ya, yang mana diperuntukkan untuk SMK ya, yang berlokasi di Desa Bintung Jaya, Cikupa, Tangerang, yang mana berada di sekitar kantor operasional. Kemudian terakhir, paragraf 4.2 terkait dengan program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa perusahaan ini tidak mencantumkan namanya program ya, program-program yang mereka lakukan, namun mereka sini membahas terkait dengan program PKL yang sudah dan nantinya mereka berencana untuk memberikan program PKL tersebut lagi di tahun-tahun ke depannya. Program PKL itu dididik untuk SMK di sekitar wilayah kantor operasional mereka di Desa Bintun Jaya, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika saya terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penyajian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.